Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiowibowo, NIM 2018 12 2110. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang sudah saya buat, yaitu poster mengenai Pusat Pembinaan Proses Keuangan atau PPPK, untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas kuliah kerja lapangan virtual yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Murai Kudus. Bisa kita lihat untuk poster saya di sebelah kiri saya. Di sini sudah terdapat tentang kami, yaitu mengenalkan apa sih itu Pusat Pembinaan Proses Keuangan. Terus yang kedua sudah saya jelaskan juga di poster saya yang sudah saya buat, yaitu ada layanan dari PPPK atau Pusat Pembinaan Proses Keuangan. Terus juga ada profesi binaan dari Pusat Pembinaan Proses Keuangan. Terus ada juga profesi dalam proses integrasi Pusat Pembinaan Proses Keuangan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kami. Apa sih itu Pusat Pembinaan Proses Keuangan? Nah, PPPK adalah organisasi setingkat eselon 2 di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan. Nah, PPPK kemarin yang saya kunjungi yaitu beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya nomor 1 Jakarta. Nah, PPK terus melakukan terobosan layanan berbasis teknologi informasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan enterprise arsitektur Kementerian Keuangan. Nah, itu merupakan sedikit pengenalan mengenai proses Pusat Pembinaan Proses Keuangan. Terus di sini juga saya sudah jelaskan mengenai layanan dari Pusat Pembinaan Proses Keuangan, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada perizinan profesi keuangan, yang kedua ada penyajian informasi dan analisis data profesi keuangan, dan yang ketiga ada pengembangan profesi keuangan. Keempat, ada perusahaan kebijakan profesi keuangan, dan yang terakhir ada pengawasan profesi keuangan. Terus tidak hanya itu, profesi Pusat Pembinaan Proses Keuangan juga mengenalkan 3 profesi, yaitu yang pertama ada akuntan manajemen atau CPMA, di antaranya yaitu CFO perusahaan, terus jasa non ansuran, internal perusahaan, dan akuntan manajemen itu bertugas untuk merencanakan, menyusun, dan berpartisipasi menyusun sasaran atau tujuan akuntansi manajemen yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor semua aktivitas dalam pencapaian sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada akuntan berpraktik atau CA. Adalah akuntan berregister yang mendapatkan izin dari menteri untuk memberikan jasa akuntan kepada publik melalui kantor jasa yang bertugas untuk pembukuan yang pertama. Terus ada komplikasi, terus laporan keuangan dan pendampingan pelaporan keuangan dan jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Nah, di akuntan berpraktik itu diantaranya ada rekan KJA, terus ada pemimpin KJA, dan ada jasa non ansuran. Ya, terus yang terakhir yaitu yang ketiga, profesi ada akuntan publik atau CPA. Adalah akuntan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta, ya, yang bekerja sama secara independen. Tugas akuntan publik sendiri itu meliputi analisis laporan keuangan yang pertama, yang kedua ada audit laporan keuangan, dan yang ketiga ada audit pajak dan sebagainya. Terus saya akan memberikan contoh juga untuk jasa asuran maupun jasa non asuran. Yang pertama untuk contoh jasa asuran itu ada yang pertama ada audit, yang kedua ada review laporan keuangan, terus yang ketiga ada jasa asuran lainnya seperti evaluasi atas kebutuhan terhadap peraturan dan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal. Terus yang kedua ada contoh jasa non ansuran, yaitu ada beberapa contoh, saya sebutkan saja. Contohnya yang pertama ada jasa internal audit, terus yang kedua ada jasa perpajakan atau jasa kompilasi, terus ada juga jasa pembukuan, ada juga jasa komplikasi laporan keuangan, dan ada juga jasa sistem teknologi informasi. Nah,
Itu tadi mengenai 3 profesi yang ada di Pusat Pembinaan Proses Keuangan (PPPK) yaitu. Terus kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu ada profesi dalam proses integrasi. Nah, di sini eh, PPPK terdapat 3, yaitu ada pertama konsultan pajak, yang kedua ahli pabean, yang ketiga ada pejabat lelang kelas 2. Yang pertama, konsultan pajak. Orang yang memberikan jasa konsultan perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Itu konsultan pajak. Yang kedua, ahli kepabean, yaitu di mana orang yang memiliki pengetahuan dalam pemahaman tentang kepabean yang telah diberikan sertifikat oleh ahli kepabean. Yang terakhir ada pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang swasta yang berwenang melaksanakan tentang non-eksekusi sukarela. Nah, itu tadi penjelasan mengenai poster yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas laporan saya kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Murai Kudus. Sumber-sumber tadi mengenai Pusat Pembinaan Proses Keuangan itu semua saya dapat dari narasumber kit saya yang kemarin, yaitu ada ibu yang pertama, ada Ibu Dinda Tanjung Sari SEAK terus ada Bapak Hasyazi SE yang sudah menjelaskan mengenai apa sih itu PPPK kita semua sebagai mahasiswa-mahasiswi Universitas Murai Kudus yang telah melaksanakan kuliah kerja lapangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.